rekan-rekan media yang kami hormati, ya. Udah ya. Ini masih dalam kerangka mengungkap misteri ijazah Pak Joko Widodo, ya. Hari ini saya selaku kuasa hukum pelapor, yaitu Dr. Bonatua Silalahi, mendatangi Bareskrim Polri untuk membuka laporan dugaan tindak pidana kearsipan, ya, terkait dengan keberadaan ijazah yang selama ini menjadi polemik di publik, yaitu ijazah Pak Joko Widodo sejak mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo 2 periode, kemudian calon gubernur DKI Jakarta, kemudian calon presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Hari ini yang kami buka laporan di Bareskrim Polri itu terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Siapa saja terlapornya? Yang pertama adalah Komisioner atau Sekjen KPU RI periode 2014 sampai 2024. Kemudian yang kedua, Komisioner atau Sekretaris KPU DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian yang ketiga, Kepala Arsip Negara Republik Indonesia periode 2012 dan 2024. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkot Surakarta periode 2005 sampai 2015. Dan yang terakhir adalah Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Solo 2005 dan 2010. Yang kami laporkan itu ada 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 83 Undang-Undang Kearsipan terkait dengan dugaan tindak pidana kearsipan. Kemudian juga pasal 86 Undang-Undang Kearsipan, pasal 55 tentang penyertaan dugaan tindak pidana. Kemudian pasal 56 KUHP, 55 KUHP, dan pasal 56 KUHP. Yang kami laporkan ini materi pokoknya adalah mengungkap keberadaan ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini belum diarsipkan di dalam Lembaga Kearsipan Daerah dan Kearsipan Nasional atau ANRI. Kenapa? Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan dan kemudian Undang-Undang Pemilu, kemudian juga Peraturan KPU, dokumen seorang kepala daerah, dokumen seorang presiden terpilih, setelah melewati batas tertentu yaitu di atas 5 tahun, kemudian kewajiban Lembaga Arsip Nasional dan Lembaga Arsip Daerah adalah harus mengarsipkan itu di dalam kearsipan. Karena arsip itu adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Arsip itu adalah potret perjalanan sejarah bangsa. Jokowi pernah memenangkan pertarungan Gubernur Jakarta melalui pilkada langsung dan memenangkan pemilihan presiden 2 periode yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum sama sekali diarsipkan. Kami tidak berbicara tentang keaslian ijazah atau tidak, palsu atau tidak palsu. Tapi yang kami bicarakan adalah kewajiban lembaga-lembaga kearsipan yang harusnya dimulai dari KPUD, KPU RI, menyerahkan dokumen itu kepada Lembaga Arsip Daerah dan Lembaga Arsip Nasional. Kewajiban mereka adalah menjaga dokumentasi ijazah. Menyambung tadi penjelasan pengacara saya, bahwa memang selama ini kan sebagaimana publik tahu bahwa saya sudah menyurati 8 kementerian lembaga untuk mendapatkan dokumen autentik ya dari fotokopi yang terlegalisir. Artinya autentik ini kalau dia di dalam rezim undang-undang kearsipan, autentik itu adalah kopian atau dokumen yang sudah dibandingkan dengan aslinya. Ternyata dari dokumen-dokumen hasil yang saya peroleh dari KPU dan KPUD terungkap bahwa belum pernah penyandingan langsung antara asli dan fotokopi yang dileges. Terus dari hasil berbagai ungkapan dari komisioner di KPU di media-media juga mengungkap bahwa mereka tidak melakukan itu. Karena apa? Karena undang-undang PKPU-nya menyebut itu dapat, artinya bisa saja tidak. Jadi selama ini KPU tidak menggunakan kalimat dapat itu untuk melakukan verifikasi. Dalam rezim undang-undang pemilu itu di PKPU disebut selain verifikasi itu bisa langsung klarifikasi. Artinya begini, kalau ada ijazah difotokopi lalu dilegalisir lalu KPU, maka KPU itu hanya sampai mengecek ke legalisir, tidak pernah ngecek ke asli dan disandingkan ke fotokopinya. Seperti itu. Jadi karena saya merasa penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis, jadi saya minta tolong ke Bareskrim untuk tujuan laporan saya agar Bareskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mengarah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014. KPU DKI ada 1, 2012, dan ada dari tim kita juga yang lain, Pak Ben Taufik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Ya, kenapa? Karena di Undang-Undang ANRI, di Undang-Undang Kearsipan Nasional, kearsipan itu disebutkan
setiap ada penyerahan dokumen, maka lembaga kearsipan atau ANRI wajib mengautentifikasi dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten. Dan yang tenaga ahli yang kompeten ini adalah arsiparis dan ahli forensik dokumen. Jadi harapan kita adalah semoga ya nanti melalui Mabes Polri ya, Barreskrim bisa meyakinkan publik. Tidak salah juga ya, walaupun meskipun terlambat ya, tidak salah juga meskipun terlambat ya, bisa saja aslinya ditunjukkan sekarang ya, lalu disandingkan dengan fotokopi yang telah kami kumpulkan. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, yaitu mengenai ijazah daripada Presiden yang ke-7 yaitu Pak Joko Widodo, yang dimana sampai sekarang ini teman-teman ijazah beliau itu masih belum ada titik terangnya atau masih belum ada petunjuk dari ijazah beliau itu, apakah ijazah beliau itu benar-benar asli ataupun palsu. Dengan itu banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen teman-teman dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu ayo korupsi diberantas, kekayaannya dirampas, dan jangan dilindungi koruptornya. Di sini juga ada yang mengatakan tunggu pengadilan Tuhan yang nyata bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Benaran mencari jalan sendiri, kejoliman akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, lanjut lagi, kini hukum bagaikan permainan yang dapat diputar balikan sesuka hati sang penguasa hukum. Bahkan tersangka ijazah tak diproses sama sekali. Hukum Indonesia sejak berdirinya negara ini sampai sekarang tidak menjadi semakin baik, namun malah menjadi semakin amburadul. Para penegak hukum semakin banyak yang tidak dapat dipercaya. Nah teman-teman, dalam hal ini netizen atau masyarakat mengatakan kini hukum bagaikan sebuah permainan di bangsa kita Indonesia ini yang dapat diputar balikan sesuka hati sang penguasa hukum. Kenapa? Karena mereka berpikir teman-teman, masalah ijazah ini sudah lama namun tidak ada juga titik terangnya atau tidak ada kelar-kelarnya. Bahkan penegak hukum pun tidak bisa menegaskan atau tidak bisa tegas untuk memproses sama sekali kasus ini teman-teman, atau mereka hanya tahunya saja untuk memeriksa bahwa ijazah beliau itu adalah asli. Namun menurut para netizen atau masyarakat, bahwa ijazah beliau itu sudah banyak sekali bukti-bukti bahwa mengatakan bahwa ijazah beliau itu adalah palsu. Namun sampai sekarang juga masih atau para penegak hukum masih belum melakukan proses hukum kepada beliau yaitu Pak Joko Widodo. Nah, sehingga mereka di sini juga mengatakan semoga saja dan juga mudah-mudahan bukan jaksa saja yang jadi tersangka tetapi terlibat dalam pemalsuan, termasuk ke polisi Republik Indonesia. Mantap di petani, mudah-mudahan bisa terungkap kebenarannya. Dan sehingga mereka juga teman-teman mengatakan di sini kalau memang orang-orang yang melindungi ijazah palsu ini, kalau memang terbukti bahwa ijazah beliau ini adalah palsu, maka orang-orang yang melindungi atau yang membela selama ini ijazah beliau itu harus menerima hukuman ataupun kalau bisa dipenjarakan. Karena di ijazah beliau ini juga teman-teman masih belum ditunjukkan bahwa ijazah beliau ini adalah asli, namun sudah ada yang dipenjarakan teman-teman, bahkan masih ada yang ditersangkakan dalam hal ini, termasuk Rosyur CS Dr. Tifa dan juga Dr. Rismo. Dan dengan itu juga mereka mengatakan semoga Pak Rismo dan juga kawan-kawan yang sedang memperjuangkan kebenaran atas ijazah beliau ini adalah diberikan kesabaran atau berjuang, dan semoga para termu juga yang sedang memperjuangkan bahwa ijazah beliau ini adalah asli juga selalu mendapatkan juga kesehatan atau juga kesabaran. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Namun menurut netizen di sini bukan mereka memihak teman-teman, namun mereka lebih percaya kepada Rismon, karena di pihak Roy Suryo CS dan juga Rismon banyak sekali bukti-bukti yang mereka buktikan bahwa ijazah beliau ini adalah Pak Joko Widodo ini adalah palsu. Namun di pihak para
Pak Jokowi masih belum seberapa mereka membuktikan bahwa ijazah beliau itu adalah aslinya di sini, sehingga di sini juga ada yang mengatakan hanya yang mata buta dan buta hati yang melihat foto di ijazah beliau itu adalah foto Jokowi. Nah, dimana selama ini teman-teman bahwa di ijazah beliau itu dikatakan bahwa itu adalah bukan foto daripada Pak Jokowi, atau diduga adalah itu foto Dumatno atau foto orang lain, itu bukan foto Pak Jokowi. Namun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan juga bagi masyarakat sekarang, kenapa di ijazah Pak Joko Widodo itu pakai kacamata, namun dalam waktu atau tahun Pak Jokowi lulus itu jelas-jelas teman-teman tidak diperbolehkan memakai kacamata di foto ijazah. Tapi yang menjadi pertanyaan para netizen sekarang ini, kenapa Pak Jokowi bisa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat pada saat ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan Allah akan menunjukkan kebenarannya, yang salah pasti dihukum cepat atau lambat. Polisi buta mata, buta hati, rakyat bertanya mana ijazah Jokowi. Lanjut lagi, harus diusut KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, Menteri Pendidikan, dan juga UGM. Semoga Tuhan menunjukkan kuasanya. Hanya dengan kuasanya keadilan Jokowi terbuka di umum seluruh dunia. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan.